Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irpi Rahman SEMAK yang telah memberi kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aset tetap dan aset tidak tetap berwujud. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menyaksikan serta menyimak presentasi kami kali ini. Baik, sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, urutan presentasi ketiga yang terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada rekan saya Destia Nurfitriani dengan akhiran NIM 1007 sebagai presentator kedua. Dan yang kedua ada Melsa Sani dengan akhiran NIM 1022 sebagai presentator pertama. Dan yang ketiga dengan saya sendiri, Tania Pasha, dengan akhiran NIM 1047 sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Untuk dapat mengefektifkan waktu, langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Melsa. Baik, yang pertama itu ada pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset atau aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, ada karakteristik aset tetap. Yang pertama penjelasan, aset tetap berwujud memiliki sifat fisik yang jelas, yaitu dapat dilihat, diraba, dan diukur. Contoh aset tetap berwujud adalah tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Lalu yang kedua ada umur ekonomis. Aset tetap berwujud memiliki umur ekonomis atau masa manfaat yang dapat dihitung, yaitu umur yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Misalnya, gedung memiliki umur ekonomis selama 30 tahun. Lalu yang ketiga ada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap berwujud dapat diukur dengan jelas dan terdiri dari berbagai unsur seperti biaya pembelian, biaya transportasi, biaya instalasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan perolehan aset. Yang keempat ada penurunan nilai. Aset tetap berwujud mengalami penurunan nilai atau depresiasi seiring berjalannya waktu dan pemakaian aset tersebut. Penurunan nilai ini dihitung dengan menggunakan metode depresiasi yang berbeda-beda tergantung pada jenis aset tetap dan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir ada sertifikat kepemilikan. Aset tetap berwujud seperti tanah dan bangunan memiliki sertifikat kepemilikan yang harus diurus oleh perusahaan agar dapat membuktikan kepemilikan dan hak atas aset tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua yaitu Destia. Pengertian penyusutan. Penyusutan adalah biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat aktiva itu. Adapun definisi lain dari penyusutan, sebagai suatu proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva terwujud ke beban dengan secara sistematis dan rasional, selama periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari pengguna aktiva tersebut. Besar penyusutan untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu yang ke-1 ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun, dan yang terakhir ada metode unit produksi. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap, di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama, hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan matching cost prinsip, metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Yang kedua, ada metode penyusutan saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan metode ini menghitung penyusutan aset apabila nilai aset berkaitan erat dengan jumlah unit yang diproduksi, bukan dengan jumlah tahun manfaat. Pengertian aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki fisik yang nyata dan tidak dapat dipegang atau dirasakan.
Dari definisi lain, aset tetap tidak berwujud adalah aset jangka panjang milik perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan secara langsung, namun memiliki nilai ekonomi yang manfaat dan berkelanjutan bagi kegiatan operasional perusahaan. Walaupun tidak berwujud secara fisik, aset ini penting karena bisa memberikan keuntungan atau hak istimewa kepada perusahaan, seperti hak atas merek dagang, hak paten, atau hak cipta. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai presentator ketiga tentang jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Yang pertama yaitu hak paten. Hak paten merupakan salah satu contoh aset tetap tidak berwujud atau intangible asset, yakni hak yang diberikan oleh negara kepada pemegang paten atas suatu invensi, desain, atau model baru dan bermanfaat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hak paten juga memberikan kewenangan kepada pemegang paten untuk mengkomersialkan, menjual, atau menggunakan invensi desain atau model tersebut selama masa berlakunya hak paten. Hak paten juga merupakan salah satu aset tetap yang memiliki masa manfaat yang lama, sehingga perlu dipertimbangkan dengan baik dalam perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua ada lisensi. Lisensi yaitu hak yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan atau mengkomersialkan produk atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tersebut. Lalu yang ketiga ada goodwill. Goodwill ialah nilai yang diperoleh oleh suatu perusahaan karena reputasi atau nama baik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu yang keempat ada merek dagang. Merek dagang juga merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan identitas suatu produk atau jasa yang dipasarkan. Hal ini dapat berupa kata, huruf, angka, atau simbol, atau juga kombinasi dari beberapa tanda tersebut. Nah, untuk merek dagang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan karena dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta ini merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas karya yang dihasilkan seperti lagu, buku, film, dan lain-lain. Untuk hak kekayaan intelektual ini yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas karya seperti paten, merek dagang, dan lain-lain. Selain itu, hak cipta dan hak kekayaan intelektual dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan karena dapat meningkatkan visibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan meningkatkan nilai jual perusahaan juga. Selanjutnya ada karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang pertama yaitu ada umur ekonomis. Aset tetap tidak berwujud memiliki umur ekonomis yang dapat dihitung dan biasanya lebih pendek dibandingkan dengan aset tetap berwujud. Misalnya hak paten memiliki umur ekonomis kurang lebih 20 tahun. Yang kedua ada biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap tidak berwujud ini dapat diukur dengan jelas dan terdiri dari berbagai unsur seperti biaya pengembangan, biaya pengajuan, dan biaya lainnya yang terkait dengan perolehan aset. Yang ketiga ada penurunan nilai. Aset tetap tidak berwujud memiliki dan mengalami penurunan nilai atau amortisasi seiring berjalannya waktu dan masa manfaat aset tersebut. Penurunan nilai ini dihitung dengan menggunakan metode amortisasi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis aset tetap dan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir ada perlindungan hukum. Aset tetap tidak berwujud ini memiliki perlindungan hukum yang harus diurus oleh perusahaan agar dapat melindungi hak atas aset tersebut dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.